boleh ya. Ya. Fajar, Belia, Ya. Riza, Wahyu, Adik, Hadir, Pak. Maftu, Hadir. Amsi, Payet, Kamil, Jaro, Aulia, Rizka, Rizka ada? Ada suratnya? Tahu. Darling, Ima, Nadia, Nabila, hadir. Vina, Riha, Bilkis, ada yang belum panggil? Sudah dibuang. Ini pelajarannya apa? Yang ketiga. Akidah akhlak ya. Oke. Ini Bapak mau cerita sedikit, nanti kalian tangkap ya ceritanya. Di sini ada yang namanya Fajar? Ada. Ya. Ada namanya Zahro? Ada. Ini Zahro dan Fajar. Zahro ini sebagai ibu, Fajar ini sebagai anak. Ceritanya gini, Fajar tiap hari ini disuruh ibunya si Zahro untuk belanja di pasar. Tiap hari. Nah, suatu hari Fajar ini lagi asik game. Gamenya ini FF, kalau nggak salah, kalau kayak gitu ML. Ya. Terus si ibunya Zahro nyuruh Fajar, "Le, aku tuh kok Lombok, Le, nang pasar, Le." Dengan asiknya Fajar ini sedang game. Sabuk, yo enak kok game bu, bu, mari kita sak main hari bu. Terus ibunya si Zahro ini mengutuk. diceluki, muntah itu marah, godok bisa jadi. Nah, si ibunya Zahro, ya wis lah, tunggu dewan gak ada gak mari-mari gitu. Si ibunya Zahro udah berangkat sendiri ke pasar. Nah, cerita di atas ini termasuk perilaku apa? Tercela atau terpuji? Yang tercela siapa? Ibunya. Jadi hari ini kita membahas tentang perilaku tercela durhaka kepada orang tua. Yaitu orang tuanya siapa? Baik. Mbak Vina boleh dibantu? Cara mama Mbak. Mas Fajar boleh minta tolong hapuskan papanya. Tutup menjadi kartu bahasa Pak ya. Gimana? Ya, jangan dicontoh ya. Sebagai contoh itu lagi. Perilakunya jangan dicontoh ya. Kon dia enggak, Bapak mau menuliskan tujuan pembelajarannya. Kelihatan anak-anak? Kurang
Kok kuno? Kamu itu bahan itu dong. Iya. Ini untuk hari ini ya, tujuan pembelajarannya 1, saya bacakan terlebih dahulu. Mohon disimak ya. Siswa atau peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan bentuk dari perilaku durhaka. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis pengaruh negatif perbuatan terhadap kehidupan sehari-hari. Ketiga, mampu menunjukkan sikap hormat kepada orang tua. Baik, kita masuk ke materi. Perilaku durhaka kepada orang tua. Pengertian durhaka kepada orang tua adalah segala bentuk tindakan, ucapan, atau sikap yang menyakiti hati. Di sini sudah mulai difahami ya? Ya. Durhaka itu apa? Ya. Atau tidak menghormati orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian slide berikutnya. Kemudian ini dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang durhaka. Boleh dibaca Mas Riza? Ini yang Arabnya saja. Boleh dibaca Mas Wahyu. Kalau nggak kelihatan boleh maju. Artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbaik kepada ibu bapa. Jika seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya katakan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sudah. Ini penjelasan dari Quran Surat Al-Isra 23 ini. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya. Keduanya ini kembali ke mana? Orang tua. Perkataan itu bisa menyakiti. Itu menyakiti secara menggunakan perkataan, bukan tindakan. Berucap ini Mas, jangan rame sendiri Mas ya. Lihat gitu Mas. Berkata itu sudah menyakiti, apalagi memukul, apalagi banting, apalagi semedot, apalagi
Apa saja yang membuat hati orang tua itu sakit. Kemudian selanjutnya Pak. Tadi dalil dari Al-Quran, ini dalil dari hadis. Boleh Mbak Vina dibaca Arabnya? Artinya boleh Mbak Syarul dibaca. Ridho Allah SWT bergantung dari ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah SWT bergantung dari kemurkaan orang tua. Hadis Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim. Di hadis ini dijelaskan bahwa ridhonya Allah itu ikut atau bergantung kepada ridhonya orang tua. Jika kalian berbuat durhaka kepada orang tua, maka Allah juga murka atau tidak ridho apa yang kalian mau di orang tua. Ketika misal mau diberikan mobil, mau diberikan rumah, mau nikah atau semacamnya, jika kalian membuat durhaka kepada orang tua, maka Allah juga Durhaka. Selanjutnya Allah murka. kemudian benda-benda perilaku durhaka kepada orang tua ini ada dua yang di sini. Satu ucapan, kemudian yang kedua tindakan. Satu ucapan ini membentak, itu tipe ya, membentak itu atau berkata kasar. Kedua mengeluh saat disuruh ya. Contoh kayak tadi seperti Fajar menjadi anak, Zara menjadi ibu. Zara menyuruh Fajar. Lalu si Fajar mengeluh, itu Mbak Kamil dilihat di BPT ya, dengan selamat sendiri. Kalau nggak kelihatan boleh maju ke depan. Ya, contoh tadi ya. Kemudian tindakan. Satu, meninggalkan orang tua saat mereka butuh bantuan. Misal, saya buat contoh Mas Wahyu. Mas Wahyu ini jadi orang tua. Anaknya Mas Bajang. Mas Bajang ini profesinya supir. Ya, contoh. Kemudian Mas Wahyu ini orang tuanya Mas Bajang yang sedang sakit. Mas Wahyu ini sedang sakit, minta diantarkan ke rumah sakit. Terus telepon ke anaknya yaitu Mas Bajang. Diteleponnya aku ternolong rumah sakit, wae suntik, wae jadwal suntik. Siapa? Mari iki jono. Apa jenenge iki? Terus ditelepon. Akhirnya si Bapak Wahyu minta tolong ke tetangganya. Itu contoh tindakan meninggalkan orang tua saat mereka butuh bantuan. Kemudian tidak mengurus mereka di usia lanjut seperti itu. Boleh selanjutnya. Nah, ini pengaruh negatif dari perilaku durhaka. Perilaku durhaka itu pengaruh negatif atau positif? Negatif. Tidak ada ya pengaruh positif. Kalau durhaka jelas ya, adanya yang pengaruh negatif. Satu, dalam kehidupan pribadi pengaruh durhaka. Satu, hati tidak tenang. Jika kalian membuat durhaka, dalam hati sendiri itu gak enak. Terus kaya uripku gak ayem, gelisah. Ketika kalian durhaka kepada orang. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan sosial, ketika kalian dihadapkan di masyarakat, jika kalian durhaka kepada orang tua, satu, hilangnya rasa hormat dari masyarakat. Oh, anak iku lho, nambah wong tuwa niku mesti dikandani gak tau manut, dikongkon ngene gak gelem. Itu dari pandangan dari sosial atau dalam kehidupan sosial di masyarakat.
Berikutnya. Contoh sikap agar tidak durhaka kepada orang tua. Boleh dibaca Mas Adi? Contoh sikap yang pertama, berbicara dengan lembut dan sopan. Yang kedua, menuruti perintah selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, mendoakan orang tua. Yang keempat, merawat orang tua saat sedang sakit. Yang kelima, bersikap sabar dan tidak membantah. Ini 5 contoh yang saya ambil. Ya. Berbicara dengan lembut dan sopan. Ketika kalian dihadapkan dengan orang yang lebih tua, itu kalian harus berbicara dengan lembut dan sopan. Kedua, menuruti perintah selama tidak bertentangan dengan syariat. Nek wong tua ngomong api, dadi rapane. Nek ngomong elek aja, wis ngono ae. Yang ketiga, mendoakan orang tua. Kalian tiap habis sholat itu mendoakan atau tidak? Mendoakan. Berarti itu contoh sikap agar tidak durhaka kepada orang tua. Yang keempat, merawat orang tua saat sakit, dirawat orang tuanya. 5, bersikap sabar dan tidak membantah. Ada ini waktu kecil itu kalau disuruh orang tuanya, kalau dituturi orang tua itu pasti mendengarkan. Lalu pas besar sudah mengenal dunia di masyarakat, itu ada seorang yang ketika dituturi orang tuanya membantah. Ada, pasti ada itu. Selanjutnya, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya bagi kelompok menjadi 2 kelompok saja. 1 laki-laki, yang kedua perempuan. Ya wis Maksud ya? Oke. Ini dikerjakan, nanti saya panggil untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari soal yang saya buat. Saya kasih waktu 4 menit dari sekarang. Dikerjakan sebisanya. Semangat guys, semangat. Enggak, itu mengerjakan Mas. Sini. Ngelumpuk nang rek. Pak, ini studi kasus ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya, dikerjakan sebisanya saja. Nanti Fajar juga mau buat Mas. Boleh. Ya, Pak. Pilih lah. Ayo, udah ikut mengerjakan dah. Ya, Pak, ikut Pak. Ya, ini ikut. Ayo. Aku aja nggak apa-apa. Ya. Zaro gak masuk. Waktu kurang 2 menit. 2 menit, Pak. Nah, jangan lama. Yang pulang. Lo masih ada lagi, Pak. Masih ada Sebisanya aja. Udah dong, aku terus. Kameranya mengikuti dia, tapi dia mau aku terus ya. Tidak sukses. Mbok yo ngrumbul to rek, kak ya. Ih, apik kamera kok.
Masih loh. Sudah? Waktunya sudah habis. Saya ambil ya yang maju. Ini tanggal berapa? Tanggal 3. Oh, nomor absen 3 yaitu Balia. Silakan maju Mas Balia. Absen saya Bapak. Enggak, ini di sini 3 absen Bapak sendiri. Ayo Mas Balia, coba. Ini studi kasusnya dibaca. Enggak usah langsung jawaban aja Mas, biar cepet. Ya. Naila membentak dan berkata kasar. Naila nomor 2. Dunia mayanya Naila lebih utama daripada orang tuanya sendiri. Dampaknya Naila, dirinya kehilangan rasa hormat di masyarakat, keluarganya kecewa, akhirnya kurang aman. Terus yang keempat, Naila dinasihati oleh temannya, yaitu mengingatkan supaya jangan durhaka. Kalau durhaka nanti akan dikutuk menjadi kambing hitam. Sudah, kasih aplaus. Nah, selanjutnya ini bulan berapa ini? Bulan 7 ya? 7. Ya. Ini absen. Apa sih Pak? Nomor absen. Cewek kayak Berlin. Ya bapak nomor di absen ini. Nah, silakan maju, Mbak Karim. Langsung jawaban saja. Apa? Satu iya karena Kasusnya. maksud Maksudnya aja, langsung. Satu iya karena Ridho membantah Iya, memberi silakan. panggilan dan bersikap kasar ke orang tua. Yang kedua, Acu tidak menghargai. Yang ketiga, tidak diridhoi, tidak bahagia, hidup gegana, hidup tanpa arah. Yang nomor 4, komunikasi untuk menyelesaikan dan mencari jalan tengah. Nah, kasih aplaus. Sudah? Untuk pembelajaran hari ini, Mbak, diberikan dulu kartunya Mbak ya. Pembelajaran hari ini Bapak kira cukup. Sebelum diakhiri, Bapak ingin mengetahui, mengukur seberapa kalian paham tentang materi ini. Boleh Mbak? Siapa tadi yang PPT? Silakan. Siapa tadi? Ayo Mbak Dila. Saya pengertian saja. Bapak mau mengukur seberapa kalian paham. Coba Mbak Kamil kasih dalil durhaka kepada orang tua dari Al-Quran. Apa? Coba. Iku lho. Iku. Kalau nggak kelihatan boleh maju Mbak. Sini Mbak. Iya, Fala takullahu ma'ufin. Itu dalil dari Durhaka kepada Iku dari opo? Quran surah Al-Isra ayat 23. Oh. Terus Mas Udin, coba Bapak tanya. Durhaka kepada orang tua itu termasuk anak terpuja, anak tercela. Anak tercela. Saya kira anak-anak kelas apa ini? F. Saya kira sudah paham semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita Bapak akhiri, Bapak mau ngasih kata-kata. Ih, kata-kata ini. Semangat belajar walaupun tak paham. Segitu aja. Bagus Pak kata-katanya.
mudah-mudahan sehat, belajarnya dikasih cepat paham ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, laptopnya Pak. Oh iya, terima kasih. Hati-hati Pak. Ya,